yaitu bertuhan kepada Tuhannya. Saya tidak makan babi, saya tidak saya tidak makan babi, saya beribadah berdoa dalam bersujud, dan saya berpuasa, dan saya bersunat. Itu tindakan saya untuk mencintai Yesus. Tetapi poinnya yaitu saya tidak akan diam apabila selagi masih ada orang Kristen mengatakan bahwa dia tergantung terkutuk di kayu salib. Buka mute. Ya, dengan kamu mengatakan kamu memuliakan Yesus, berarti semua ajaran yang Yesus ajarkan dan juga nasihat-nasihat perkataan yang diucapkan itu berarti kamu junjung tinggi juga dan akan kamu aplikasikan dalam hidupmu. Begitukah? Memuliakan? Iya, begitu. Iya, begitu cara saya memuliakan. Nah, kalau begitu salah satunya yang harus kamu muliakan itu kamu harus belajar berdoa Bapa kami. Kenapa? Kamu harus hafal doa Bapa kami dan itu harus kamu doakan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah seperti yang engkau kehendaki, dan berilah kami makanan. Itu kan doa makan. Salah itu. Harus selesai dulu. Jangan-jangan kamu jarang mengucapkan doa Bapa kami itu. Bagaimana bisa kan saya? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Salah. Oh, yang bagaimana yang? Nanti kamu baca lagi lah. Sudah versi terbaru ya? Sudah versi terbaru ya? Kamu begini. Oh iya, dia sudah versi terbaru. Begini, memuliakan Yesus itu tidak cukup hanya melakukan perkataannya, melakukan apa ajarannya, nggak cukup. Terus dengan cara kamu beriman kepada pribadinya itu, kepada Yesus itu, beriman bahwa dia datang saya beriman kepada dia sebagai dia utusan Tuhan bagi Bani Israel, dan itu berlandaskan dalil data. Kalau kamu mengatakan hanya sebatas Bani Israel, kamu sudah salah. Ya, hapus data itu kalau begitu. Yang pertama ada dua di sana, ada dua. Yang pertama dia kepada Bani Israel, kepada umatnya. Yang kedua kepada bangsa-bangsa. Itu dia. Di mana datanya? Oke, ya. Yohanes pasal 1 ayat 12-13 itu. Yohanes pasal 1 ayat 12-13. Oke. Ya, itu satu ya. Ada beberapa dalil. Kita baca dulu satu-satu. Kita baca dulu. Yohanes 1 berapa Ya, tadi? coba buka 12 ayat 12. 12. Oke. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Iya, stop. Tetapi semua siapa? Semua orang menerimanya. Semua orang. Ya, pertanyaan saya begini. Semua orang itu apakah terbatas pada satu kaum tertentu atau kepada banyak orang? Semua orang. Harus semua orang mau orang. Dengar dulu. Harus semua orang mau orang Islam, orang Kristen, Hindu, Buddha, semua orang menerima Yesus. Harus. Berarti Yesus tidak hanya datang untuk Bani Israel. Sudah gugur ya, sudah gugur. Iya, kita menerima dia. Dengar dulu. Kita menerima dia, kami orang Islam menerima Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Itu keimanan kami. Itu ayatnya. Itu dalilnya berkata apa? Dalilnya berkata apa? Semua orang menerimanya. Semua orang. Ya, semua orang. Oke, menerima sebagai apa? Sebagai juru selamat dong, sebagai juru selamat. Bagi siapa? Maksudnya bagi siapa? Bagi yang percaya, bagi yang menerima dia, kan begitu ayat itu. Masa nggak bisa kamu pahami? Salah. Semua orang itu siapa? Saya tanya semua orang itu. Salah, saudara. Coba baca lagi baik-baik, pelan-pelan baca. Baca, silakan baca. Gantian dulu. Ya, kita selesaikan ini dulu. Oke, baca gantian pertama. Sabar ya, gantian. Saya tampilkan ya. Sabar. Jangan dulu kamu potong, habis itu baru kamu ya. Oke.
Yohanes 1 nomor 2, tetapi semua orang harus menerimanya. Oke, menerimanya. Kami orang Islam menerima Yesus. Sebagai apa? Sebagai juru selamat. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Loading mana datanya nih? Nih. Jangan lari kemana-mana dulu. Sabar Selesaikan dulu. ayat Aduh. itu, Kak. Sabar, iya sabar dulu. Nanti baru kamu punya giliran. Gantian dulu. Kami orang Islam menerima Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Datanya mana? Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Kalau kita tanya kepada Yesus, Wahyu 3 nomor 9. Nih, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis. Yaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Jadi kami hanya menerima dia sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kami percaya tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak meyakini, tidak percaya kalau ada sosok diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Karena kami punya 6 rukun iman. Sabar dulu, sabar dulu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada nabi dan rasul Allah, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab Allah. Ada berapa kitab? Ada 4 kitab. Apa-apa situ? Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Musa, Jabur diturunkan kepada Daud, Injil diturunkan kepada Yesus, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kami beriman. Iman itu meyakini sesuatu hal yang tidak dilihat. Selesai. Silakan. Oke, ini sudah melompat kemana-mana sebenarnya. Sebenarnya kan sederhana saja. Kita bawa dari ayat itu dulu kan, kita bedah. Di situ dikatakan bahwa menerima, ya, semua orang yang menerima dia diberi kuasa. Jadi tidak ada untuk kaum tertentu di sana, semua orang, dan itu kamu tadi sudah mengiyakannya. Terus yang kedua begini, mengapa kalau ayat itu untuk mendukung asumsi kalian percaya bahwa Injil itu yang ada itu adalah firman Tuhan. Tadi kamu buka Kisah Para Rasul, tapi di bagian yang lain seringkali kalian menolak bahwa itu bukan Injil, katanya sudah dipalsukan. Tapi untuk hal ini, untuk mendukung pendapatmu, kamu menggunakan dalil di dalam Kisah Para Rasul itu, yang notabene di mana kalian tidak percaya dengan tulisan-tulisan dalam Alkitab itu toh, ya. Kisah Para Rasul bukan Yesus yang bicara, Matius bukan Yesus yang bicara, itu ditulis Yohanes juga. Jadi saya sedikit aneh juga, mengapa kalau untuk hal-hal yang menguntungkan pemikiran kalian percaya itu Bible, Injil itu adalah firman Tuhan. Apakah on off kalian memahami tentang Injil itu, ya? Terus yang pertama, Taurat itu memang diturunkan oleh Musa, ada 5 kitab itu, ya. Kemudian Jabur itu dia itu kitab-kitab juga para nabi, ada di sana semua itu. Nah, Injil, perlu dikonfirmasi bahwa dalam iman Kristen itu Injil itu tidak pernah diturunkan. Injil itu ditulis, dan itu ditulis oleh para murid Kristus. Ya, ditulis oleh para murid Kristus. Tidak ada Yesus waktu datang itu bawa Injil, nggak ada. Itu nggak ada itu. Yesus bawa Injil itu nggak ada. Di mana dalilnya? Nggak ada. Terus yang kedua, di mana dalil di dalam keyakinanmu, di dalam kitab loading, bahwa tidak sempurnalah imanmu kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus itu diutus bagi Bani Israel, menjadi juru selamat bagi Bani Israel. Itu di mana dalilnya? Boleh tunjukkan dalilnya? Silakan. Sudah mute. Ya, mute, ya. Oke, saya bilangnya berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kami mengatakan begini. Nih. Jangan dulu hadis atau Quran, hadis atau Quran ini. Enggak, saya pastikan dulu hadis atau Quran ini. Yang kamu bawa ini hadis atau Quran?
Hadis, saya buka hadis. Oke, Ya, oke. Saya mengkonfirmasi saja. Hadis rupanya ya, hadis ya. Oke. ya. Diam dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggal, beliau mengatakan begini, jangan aku tinggalkan kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang kedua-duanya, maka kalian tidak akan tersesat. Jadi kami ketika dalilnya tidak ada di Al-Quran, maka kami mencari dalilnya di hadis. Ya, paham sampai situ dulu ya. Karena kami tidak boleh meninggalkan kedua-duanya. Berpeganglah kedua-duanya. Aku tinggalkan kalian dua perkara, Al-Quran dan hadis. Dan apabila kalian berpegang kedua-duanya, maka kalian tidak akan tersesat. Dua-duanya ya. Oke, saya buka ya. Nih. Perhatikan baik-baik di sini. Ya. Di sini Nabi kami mengatakan begini. Maka beliau Nabi SAW bersabda, janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan janganlah kalian mendustakannya. Berarti tidak boleh kita percaya semuanya dan tidak boleh kita mendustakan semuanya. Karena di dalam Bible itu kurang lebih masih ada 15% kebenaran. Yaitu kebenaran sebagaimana Yesus ini diutus untuk Bani Israel. Yesus ini hanya utusan Tuhan. Yesus ini datang untuk membenarkan bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Nah, sekarang kamu mengutip tadi Yohanes kan? Di Yohanes tadi, sudah jelas saya bilang, semua orang harus percaya. Kami orang Islam percaya kepada Yesus. Tetapi kepercayaan kami hanya terbatas bahwa dia juru selamat bagi Bani Israel. Bukan semuanya. Makanya ketika Yesus diutus di tengah-tengah Bani Israel, maka Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Datanglah perempuan itu untuk meminta tolong kepada Yesus. Maka apa kata Yesus? Tidaklah patut mengambil roti kepada anak-anak dan memberikan kepada guguk anjing kan? Ini sudah jelas. Apalagi kamu mau bantah? Makanya Yesus selalu mengatakan, wahai Bani Israel, wahai kaumku. Bahkan saudaraku, kalau kamu mau baca di sini, nih. Saya buka, saya pakai data ya. Yohanes 17, nih. Kamu perhatikan baik-baik di sini. Nih. Kalau kita baca di sini. Nih. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Selesai. Berarti dia ditadikan bukan untuk seluruh manusia di dunia. Dia dikhususkan saja bagi Bani Israel. Bagi Bani Israel. Selesai perkara. Masa kamu mau bantah kitabmu itu sendiri? Apa kata Wahyu? Ada orang-orang yang mengaku Yahudi tetapi ternyata bukan, melainkan mereka jemaat iblis. Pertanyaannya, di dalam Kisah Para Rasul 13:23 tadi, seperti yang dijanjikan olehnya, seorang juru selamat dibangkitkan bagi Bani Israel. Pertanyaan yang kecil, yang simpel buat ITG, tapi pasti ITG yang muter-muter menjawab. Simpel apa? ITG Bani Israel atau bukan? Coba dijawab. Israel atau bukan? Jawab. Israel, ya, saya Bani Israel. Kami Bani Israel yang dicangkokkan. Ada dalilnya. Israel yang dicangkokkan. Nah, itu saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Mana dalilnya? Mana Saya Israel jawab dulu ya. dicangkokkan? Mana dalilnya? Nanti kita akan buka. Nanti kita buka. Dalil. Nanti kita buka. Tidak. Kamu buka nanti ya. Ada itu. Dalil, kasih dalil. Tidak ada cengkok. Percaya kepada Ose. Percaya kepada Ose. Ada. Mana dalil? Ya. Saya tidak percaya. Mana dalil? Bahwa dicangkokkan. Kalau Israel itu digambarkan sebagai zaitun yang saya preparasi dulu kawan. Sabar. Kalau kamu menuntut dalil, saya pun minta dalil. Saya minta dalil juga. Kamu belum tunjukkan dalil sama saya bahwa tidak sempurna iman kalian kalau kalian tidak percaya bahwa Yesus diutus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Dalilnya mana? Nggak ada dalilnya. Dalil loh. Mana dalilnya mana? Tunjukkan sama saya, belum ada kamu tunjukkan. Itu rukun iman kami. Astagfirullahaladzim. Carikan kamu dalil. Oke, saya carikan dalil, kamu carikan juga dalil ya. Kita ke dalil ya. Di mana rukun iman itu yang mengatakan bahwa, kan saya minta di Quran tadi, kamu tunjukkan hadis, sedangkan dalam rukun imanmu itu adalah Quran. Kan nggak nyambung kawan, itu nggak nyambung. Turun.
Sudah saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kami, aku tinggalkan kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang kedua-duanya, maka kalian tidak akan tersesat. Kalau ada orang cuma pegang, contoh, ini contoh. Kambing, sapi, ayam, itu dihalalkan untuk kita makan. Tetapi jikalau kita menyembeli tidak mengikuti syariat Nabi, maka itu hukumnya berubah menjadi haram. Ayam dihalalkan untuk kita makan, tetapi kita menyembeli tidak mengikuti syariat Nabi, kita isi di karung, kita banting-banting, tidak bisa dimakan. Karena hukumnya sudah berubah menjadi haram. Makanya Nabi kami mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara, apabila kalian berpegang kedua-duanya, maka kalian tidak akan tersesat. Begitu. Paham sampai situ kan? Tidak boleh kalian, bagaimana kalian ini? Masa kalian Israel dicengkokkan? Ben apa kalian? Beleng-beleng? Abraham punya dua anak, Ismail dan Ishak. Dari jalur Ishak maka adalah Yahudi. Maka Yahudi itu kalau perempuan Bat, kalau laki-laki Ben. Anak yang kedua yaitu Ismail. Dari jalur Ismail maka hadirlah Islam. Makanya Islam itu ada bin kalau laki-laki. Kalau perempuan ada binti. Begitu. Itu dari silsilah keturunan. Begitu. Kalau kalian Kristen kan tidak ada bin, tidak ada ben. Yang ada cuma apa? Kalau laki-laki beleng-beleng, kalau perempuan bintik-bintik. Mana ada cengkokan-cengkokan? Carikan kamu itu apa Israel cengkokan. Makanya tadi Yohanes 1 nomor 2, agar setiap orang percaya kepadanya. Kami orang Islam percaya kepada dia. Karena itu keimanan kami. Kami percaya kepada dia bahwa dia diutus bagi juru selamat bagi Bani Israel, bukan bagi seluruh manusia. Makanya dia mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Siapa yang mereka itu? Mereka yang Bapa berikan kepada Yesus, yaitu Bani Israel. Bukan kita ini. Makanya mereka itu, Bani Israel itu dikatakan ahlul kitab. Kalau kalian Kristen ini bahlul kitab. Begitu ya. Asyhadu. Silakan teman-teman Kristen selanjutnya. Silakan. Masa dia mau, masa Israel cengkokkan? Pasien selanjutnya. Dikit-dikit bahas agama terus mau bahas istri orang. Gimana kau juga ini? Halo Mikes. Mikes, Katolik apa Protestan? Kristen, Bang. Mikes. Oke, silakan. Katolik apa Protestan? Iya, silakan open cam, Bang. Silakan open cam, Bang. Oke. Oke, baik, Bang. Saya mau nanya, Bang. Tadi kamu barusan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lahir daripada jalur Ismail, betul? Terus mau dari jalur mana? Keluar jalur? Iya, oke. Tunjukkan saya, buktikan kepada kami dalam Al-Quran di mana silsilah Nabi Muhammad melalui jalur Ismail. Kalau saya tunjukkan bagaimana? Kamu bisa tunjukkan kalau kalian Kristen dari jalur mana? Buktikan dulu. Mau tengok saja. Kalau saya bisa buktikan bagaimana? Iya, saya kan minta bukti. Anda buktikanlah. Iya, kalau saya bisa buktikan bagaimana? Buktikan dulu. Iya, kalau saya bisa buktikan bagaimana? Oh, kan kami menanya, kenapa kalian begitu? Iya. Bukan kalau saya bisa buktikan, kamu bisa buktikan kalian Kristen dari jalur mana atau tidak?
Ya, buktikan dulu kan kamu mengatakan Nabi Muhammad itu jalur Saya bisa Ismail. buktikan. Saya bisa buktikan. Ya, buktikan Saya saja bisa dulu. buktikan. Ya, Iya, kalau saya buktikan. bisa buktikan, kamu bisa ndak? Loh, Kamu bisa ndak buktikan kalau kalian Kristen ketika dari kami jalur mana? bertanya, Jangan-jangan keluar jalur. ketika kami bertanya, kenapa kalian banyak songe-songe? Banyak sungai-sungai apa? Saya bisa membuktikan. Kamu Iya, bisa ndak buktikan? saja. Buktikan saja, Bang. Iya, kalau oke. Kalau saya bisa buktikan, kamu bisa ndak Loh, buktikan kalau Kristen dari jalur mana? kenapa kalian begini? Asal minta bukti, Anda banyak songe. Kamu bisa Coba ndak? buktikan. Buktikan, Kamu buktikan. jawab dulu. Iya, Buktikan. kalau saya bisa buktikan bahwa Islam dari jalur Ismail sampai kepada Nabi Muhammad berlandaskan dalil, kamu bisa ndak buktikan kalau Kristen dari mana? Jalur Loh, mana? kami bangsa mendapat berkat daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Iya. Bisa atau tidak? Saya tidak Oke, tanya coba berkat. bukti. Coba buktikan, Bang. Iya, kamu bisa tidak? Kamu Iya, bisa kami buktikan tidak? Iya, kan kami mendapat Jawab berkat dulu, daripada jawab dulu. Abraham, Ishak dan Yakub. Jawab dulu. Kalian Loh, Kristen dari jalur mana? Bisa tidak ketika buktikan? kami, Kalau saya Bang, buktikan. jangan begini, Bang. Kan kita Tidak, meminta tidak boleh bukti. begini. Masa kamu menuntut saya dalil, saya tidak bisa menuntut kamu? Bukan diskusi itu. Tanya Bang, jawab. katakan saja tidak. Katakan iya, kalau iya, katakan iya. Kalau kata tiada, tiada. Ada dalilnya. Kalau saya bisa buktikan pakai dalil, bisa ndak kamu membuktikan kalau Kristen dari jalur mana pakai dalil? Bisa tidak? Loh, Hah? Buktikanlah sekarang. Kalau kamu bisa buktikan Kristen dari jalur mana berdasarkan dalil, buktikan sekarang, Bang. turun. Kalau saya membuktikan bahwa dari Nabi Muhammad sampai kepada Ismail berlandaskan dalil, pertanyaannya, kamu bisa tidak membuktikan kalau Kristen dari jalur mana? Dari jalur MBG? Dari jalur BLT? Kalau kamu bilang, oke, saya bisa buktikan. Nah, saya buka dalilnya. Nih, ini dalilnya nih. Ini dalilnya nih. Begitu, habis kamu membuktikan. Karena Oten ini begitu sudah ditunjukkan dalil, nanti dia cengkokkan lagi. Kalian dari jalur mana? Coba, buktikan. Silakan, pasien selanjutnya. Kalau kita bisa buktikan, ya kalian buktikan lagi. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan sabar ya. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki kinan dari keturunan Nabi Ismail dan memiliki keturunan dari Nabi, memiliki Bani Hashim dan memiliki Bani, aduh mana lagi ini, sabar ya, kita cari ya, sabar teman-teman. Kalau kita mau pakai data, kalau kita mau pakai data, ya kita pakai data. Begitu, jangan saya pakai data baru kamu pakai ini. Itu hadis. Kami orang Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara, Al-Quran dan hadis. Apabila kalian berpegang kedua-duanya, maka kalian tidak akan tersesat. Jadi tidak boleh kamu bilang itu hadis, itu hadis, itu hadis. Tidak boleh. Ya. Ya. Silakan. Jangan kalian berbohong. Di sini kita harus pakai data, begitu. JMC jangan modal congor. Bisa tidak kalian menunjukkan? Kalau bisa ya silakan kita pakai data, gitu. Kalau tidak bisa, carilah. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya Ustadz. Waalaikumsalam. Menurut Ustadz kalau Buat teman-teman muslim, itu tadi muslim atau siapa itu tadi ya? Kalau muslim itu ada adab soalnya.
Sudah saya sampaikan, yang muslim ditahan dulu, biarkan dulu. Saya lagi haid ini, pengen bantai Oten. Gitu ya. Ya. Iya ambil nah. Di Rom sebelah lagi bahas Romo selingkuh. Romo selingkuh. Ya, pasien cengkokan selanjutnya. Iya Bunda Riri, lagi haid saya makanya emosi dari tadi sama Oten. Pasien cengkokan selanjutnya. Cengkokan. Cengkokan apa yang cengkokan? Silakan teman-teman. Yang Kristen mau naik. Silakan buat teman-teman Kristen. Terus kamu ustadz apa? Saya bukan ustadz. Sudah saya sampaikan, saya ini hanya seorang pendosa yang mau belajar taat, bukan ustadz saya. Saya bukan ustadz, sudah saya sampaikan, saya bukan ustadz. Gitu. Kenapa kau nuduh saya ustadz? Ini kau fitnah manusia jadi Tuhan, kau fitnah pula saya jadi ustadz. Ada yang mau cengkokan di atas, kan? Saya kalau ustadz itu saya diundang ceramah sampai 3 provinsi sudah saya terima. Cuma saya bukan ustadz. Jadi paham lah ya. Masa loading sama ustadz saja kalian tidak bisa bedakan. Saya ini cuma manusia yang mau belajar taat. Ya silakan. Oten cengkokan. Pasien selanjutnya. Seandainya ketemu langsung itu oten-oten, mereka bilang cengkokan, langsung kita kasih cengkok mereka di pohon sukun. Kita bilang coba kau baku cengkok dengan itu pohon sukun. Coba kau kasih cengkokan bagaimana pohon sukun itu menjadi keturunan dari pohon mangga. Kan? Kita suruh mereka kasih cengkokan bagaimana pohon sukun ini kamu cengkokan sampai jadi pohon pisang dan pohon kelapa itu. Bisa tidak? Coba, kau cengkokan itu bisa tidak? Ya. Silakan. Israel cengkokan selanjutnya. Keturunan hasil cengkokan. Kalau Islam itu dari jalur Ismail, kalau Yahudi dari jalur Ishak, kalau Kristen keluar jalur belakang mungkin kalian ini. Paloding kalau di Ternate alamat di Tafure ya, tidak di Takome. Gitu. Kita mau terima, kamu bisa buktikan, tidak bisa saya buktikan, tapi kamu bisa enggak kamu buktikan? Ya halo bang, ini Islam apa cengkokan? Cengkokan bang. Oh cengkokan, silakan bang open cam. Cengkokan dari mana bang? Katolik, Protestan? Hindu bang. Oh Anda Hindu? Anda Hindu? Serius bang? Iya bang. Coba open cam, saya mau lihat wajah-wajah orang Hindu dulu. Lama saya tidak lihat wajah orang Hindu. Jangan-jangan Kristen ngaku Hindu karena malu nih. Muka saya kayak suntung. Sudah kan?
Ketahuan kan? Oten tapi malu karena diketahui karena ITG mengatakan cengkokan kan, malu dia. Makanya dia ngaku Hindu. Kenapa dia ngaku Hindu? Karena kenapa dia ngaku Hindu tidak ngaku Islam? Karena ada kebencian di dalam Islam, lebih baik dia memilih Hindu, itulah Oten. Ya, pasien selanjutnya. Nomor antrian cengkokan. Bahaya kalau mereka keturunan cengkokan ya teman-temannya. Jangan-jangan istri tetangga mereka selalu cengkok-cengkokan. Oh, kenapa ini kok kakinya mirip saya tapi panunya mirip tetangga kita? Kenapa begini? Iya kan kita cengkokan, Bang. Kita kan keturunan cengkokan. Ya, jadi terkadang malam ini saya cengkok sini, malam ke depan saya cengkok sana. Akhirnya jadilah Oten merek cengkokan. Kan? Karena mereka ini kan cengkokan kan. Tiba-tiba anak